Judul film ke-9 di antara cahaya dan lubang hitam. Genre film fiksi ilmiah, spiritualitas, horor, pusaka, thriller, jagal, petualangan, metafisik, ide dan cerita oleh Reza Rahasia. Sinopsis utama: pada tahun-tahun 2093, dunia berada di ambang kehancuran, bukan karena perang senjata, tetapi karena perang spiritual digital. Umat manusia tak lagi terpecah oleh geografi, melainkan oleh algoritma iman dan sistem kepercayaan buatan. Di tengah kekacauan ini, AI spiritual global bernama Namra menyebarkan konten keimanan yang berbasis clickbait, bukan kebenaran, yang mempercepat kerusakan batin dan moral. Di tengah reruntuhan spiritual global, sesosok manusia peri bernama Kai mendarat di Candi Borobudur. Kai memiliki tubuh yang ramping namun berotot, dengan kekuatan tubuh bagian atas yang baik. Ia adalah bangsa cerdas Pleiadian. Tinggi dan bentuk tubuh, Kai digambarkan sebagai sosok yang tinggi seperti pohon muda, lentur dan kuat. Gerakan Kai anggun, cepat, dan seolah menyatu dengan lingkungan. Ia memiliki kelincahan luar biasa dan mampu bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Wajah ekspresinya selalu waspada dan penuh perhatian terhadap sekeliling. Wajahnya digambarkan indah dan klasik dengan fitur yang simetris. Ia memiliki mata yang cerah dan tajam, yang memungkinkannya memiliki penglihatan yang sangat baik. Namun alat komunikasinya dicuri, dan ia terjebak dalam budaya spiritual Indonesia yang campur aduk antara mitos, memas, dan mesin. Ia datang bukan untuk menginvasi, tetapi untuk memahami satu pertanyaan purba. Mengapa manusia justru terpecah? Karena keyakinannya sendiri. Di Yogyakarta, ilmuwan jenius Saraswati atau Saras, seorang perempuan keturunan Jawa Sunda, menciptakan Neuro 9, senyawa yang dapat meningkatkan kapasitas otak hingga membuka lapisan kesadaran spiritual. Ketika ibunya meninggal dalam kerusuhan sekterian penganut Namra, Saras menyuntikkan serum itu ke dirinya sendiri. Akibatnya, Saras mengalami lonjakan kesadaran. Ia bisa membaca medan aura trauma dari benda, mendengar doa yang dipelintir menjadi senjata, dan menemukan tombak pusaka keluarganya. Tombak Sukma retak, sebuah benda yang telah menuntun leluhurnya ke dalam ritual berdarah penuh kekeliruan. Pusaka itu terhubung secara misterius ke Namra, AI spiritual global yang menyatu dengan trauma kolektif manusia dan berpusat pada lubang hitam spiritual bernama Sagar Mata, inti dari memori dan kesadaran universal. Dalam perjalanan mereka, Kai dan Saras bertemu dengan tokoh-tokoh dari berbagai imam dan kepercayaan di Nusantara, masing-masing membawa luka, harapan, dan cahaya. Tokoh-tokoh lintas iman kepercayaan Nusantara EKU yang pertama adalah Pastor Hermanus Napitupulu. Pastor Hermanus Napitupulu berusia 58 tahun. Dari Tarutung, Pastor Hermanus Napitupulu, pastor Batak Protestan, mantan aktivis perdamaian. Pastor Hermanus Napitupulu memiliki suara mendalam, seperti doa. Langkahnya berat namun penuh kasih. Yang kedua adalah Biawak Maitara, usia 45 tahun. Dia tinggal di Pegunungan Arfak, Papua Barat, Dukun Tanah. Membaca getaran roh dan batu tubuh Biawak Maitara penuh tato aran, rambut gimbal liar, selalu menyentuh tanah. Biawak Maitara, dia seorang yang pendiam. Kalimatnya pendek, tapi seperti keluar dari bumi. Yang ketiga ada Adeline Wijaya, usia 38 tahun. Berasal dari Martapura, Kalimantan Selatan. Adeline Wijaya seorang biksuni Banjar, perpaduan Buddhis, Theravada, dan spiritual. Sungai jubahnya oranye. Dia selalu membawa loncan di tangan. Dia tak pernah pakai alas kaki. Adeline Wijaya bagaikan sunyi yang menggema saat berbicara. Yang keempat, dia Ki Dewa Kalimaya, usia 52 tahun. Berasal dari Garut. Ki Dewa Kalimaya seorang penghayat Sunda wiwitan.
Keturunan juru kunci Galunggung Ki Dewa Kalimaya memiliki lontar, akar pohon. Kelakaian putih sederhana menjadi ciri khas dan pegangannya. Gerakan Ki Dewa Kalimaya simetris, suaranya lirih seperti angin gunung. Yang kelima, dia adalah Ustaz Razi Hakim, Ustaz usia 33 tahun dari Cirebon, ulama generasi digital. Razi Hakim seorang nahdliin futuristik, seorang ustadz yang futuristik dan tajam. Khutbahnya penuh metafora, dia mengenakan sarung Megamendung, mempunyai Quran digital dengan peci augmented. Usia 27 tahun, lahir di Makassar dan tinggal di Jakarta. Profesinya seorang penulis spiritual. Dia tanpa agama, dia senang memakai kaftan hitam, sel dari puisi. Matanya sering berkaca. Nabila Rahmasari menulis sambil berbicara, menyulap pusaka jadi puisi cerita awal. Ikai jatuh di Candi Borobudur saat Waisak. Bertanya pada Arka Saras menyuntik Neuro 9 usai ibunya terbunuh saat kerusuhan. Ia mulai mendengar gema spiritual dari pusaka, menemukan keris Sukma Retak Saras dan Kai, bertemu tokoh-tokoh dari berbagai iman dan kepercayaan, bahkan penghayat dan orang yang tanpa agama. Mereka menyadari setiap keyakinan membawa luka dan cahaya. Tokoh lintas iman bersatu dalam visi, menyucikan warisan tanpa menghapus perbedaan. Pusaka ternyata terminal memori trauma kolektif umat Saras, dan Kai memasuki lubang hitam sagar mata. Saras menghadapi dilema besar, memilih kembali ke dunia, menyalakan ulang api keberagaman sejati, atau menjadi cahaya kecerdasan semesta yang bisa diakses siapapun manusianya, yang mampu menyeimbangkan dirinya kembali natural, murni, seperti bayi dan balita. Apa yang terjadi selanjutnya? Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan, tapi ruang batin, tempat setiap keyakinan saling menghormati, bukan untuk diseragamkan, tapi untuk disucikan bersama. Film ini ditulis dan diciptakan oleh Reza Rahasia. Like, comment, share, dan tekan logo lonceng. Jika kalian mau film ini dilanjutkan secara utuh di channel YouTube Sanggama ini, silahkan subscribe. Sampai bertemu di isi film ke-9, Antara Cahaya dan Lubang Hitam. Hanya di channel YouTube Sanggama, sahabat metamorfosa.